pakai. Ada bibit buat. Ayah, biar tidak 10 tahun lah ya. Ini minimal 10 tahun. Yusuf. Oh iya. Ini ya Pak ya. Oke. Berapa duitnya?
tuh. Iya. Jawab apa? Pilot. Udah. Planet. Selamat datang di Jazz Weekend. Pada malam hari ini akan ditampilkan sebuah pertunjukan spektakuler kisah legenda Baru Tintin. Para pengunjung diharapkan untuk tetap berada di tempat duduk masing-masing karena pertunjukan akan segera dimulai. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa bernama Naso, hidup sepasang suami istri bernama Ki Hajar Salokantara dan Nyai Salokantara. Selama puluhan tahun bersama, mereka pun juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telopoyo dan meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menunjukkan kelinting yang diusahakannya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Setelah 2 bulan lamanya, Nyai Salokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, tak semesta wujudnya, bayi dikaruniai kemampuan manusia. Mereka seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama anak tersebut Baru Keleng. Nama dan diambil dari kelinting pusaka milik Ki Hajar Salokantara. Salokantara membesarkan Baru Keleng seorang diri. Baru Keleng memiliki kekuatan untuk mengubah segala sesuatu dan mengusir nafasnya. Di dalam Baru Keleng terdapat wajah. Ia bertanya kepada kelintingnya. Nyai Salokantara pergi di Gunung Telopoyo dan membawa kelintingan. Nyai pun berpesan. Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai kamu. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Jika sesuatu terjadi padamu, perkenalkan dengan pusaka ini dengan terang. Senantiasa, semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya Ki Hajar Salokantara. Setibanya di Gunung Telopoyo, Baru Keleng membangunkan Ki Hajar dengan teriakan. Ki Hajar Salokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Keleng yang merupakan seekor ular naga. Baru Keleng kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya, akan tetapi Baru Keleng menggunakan kelinting yang masuk pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian memuji Baru Keleng dan berkata bahwa jika Baru Keleng mampu mengalahkan dari Gunung Telopoyo dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Kelenteng, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa, maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Kelenteng terbang dengan cepat ke Bukit Tugur. Namun, di perjalanan, ia melewati suatu desa yang dilanda kemiskinan. Desa itu adalah Desa Patu. Merasa iba, Baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya. Warga Desa Patu dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan, semesta mengubah Baru Kelenteng menjadi seorang anak manusia. Dan wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba perut Baru Kelenteng berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia,
Dia tadi takut untuk menghampiri desa tersebut. Dia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, baru Gendeng malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untuk semua ini hanya untuk kami. Warga desa Patuh, pergi kami dari sini. Tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa baru menangis. Kemudian baru bercerita bahwa warga desa Patuh mengusirnya. Mendengar cerita baru, nenek itu mengajak baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu nenek itu menceritakan situasi warga desa Patuh yang angkuh dan serakah. Seberapapun keajaiban yang terjadi pada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian nenek itu berpesan kepada baru, jika ia mendengar gemuruh warga, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat karma semesta. Tak lama kemudian, terdengar dan hujan mulai turun. Dari kejauhan mendengar suara minta tolong, baru Gendeng melihat warga desa Patuh dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Gendeng kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kebaikanlah yang